Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Jumat. Kita masih berada di hari Jumat terakhir dari bulan Muharram. Hari Kamis malam Jumat. Maksudnya malam Jumat. Ya, berarti bapak-bapak dan ibu-ibu tidak tidur ya. Hari Kamis tanggal 24 Muharram 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 November 2013. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita 19 kiat menambah keimanan. Yang terakhir sampai kiat keberapa? Kita baru bahas 2 kiat. Yang pertama-tama adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua membaca Al-Quran dengan tadabbur. Yang ketiga, di antara 19 kiat untuk menambah keimanan ini adalah ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ula wa ibadatuhu azza wa jalla bimuqtada tilkal ma'rifah. Mengenal nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, serta beribadah kepada Allah dengan segala konsekuensi dari pengetahuan kita tersebut. Jadi maksudnya di sini Allah itu mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, yang mana kita sangat dianjurkan mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf 'alal Khalaf menjelaskan bahwa ilmu yang bermanfaat itu ada 2 macam. Ilmu yang bermanfaat ada 2 macam. Yang pertama-tama adalah mengenal Allah, termasuk melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah mengenal segala yang dicintai Allah, yang diridhai Allah, serta yang dibenci dan dimurkai Allah. Jadi yang pertama berarti kita belajar asma dan sifat supaya kita kenal Allah. Kalau kita ingin mengenal Allah, yang terbaik adalah melalui pelajaran asma dan sifat. Kita pelajari dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Dan alhamdulillah sekarang juga para ulama sudah banyak menulis kitab-kitab tentang ini, banyak, bahkan terjemahannya juga ada. Di antara kitab yang insya Allah cukup lengkap, yang bagus sekali, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, yang berjudul Fiqhu Al-Asma'il Husna.
yang sudah diterjemahkan dengan judul Fikih Asmaul Husna. Nah, itu bagus, perlu dimiliki. Penerbitnya Darus Sunnah Jakarta. Jadi kalau kita ingin kenal Allah ya di sini. Karena nama-nama Allah mengandung sifat-sifat Allah. Wah, Masya Allah. Kalau kita belajar Asmaul Husna, nama Allah, sifat Allah itu Masya Allah, pengaruhnya sangat besar. Apalagi ada guru yang faham yang menjelaskan. Kami benar-benar menyadari tentang dahsyatnya asma dan sifat Allah ini ketika kami belajar langsung dari pakarnya. Sebelum saya sekolah di Arab Saudi, pernah ikut daurah di Jawa Tengah. Di antara pemateri daurah itu adalah Profesor Dr. Muhammad Khalifah At-Tamimi, yang mana beliau adalah merupakan pakar akidah secara khusus asma dan sifat, pakarnya langsung. Dan beliau punya banyak buku tentang asma dan sifat Allah. Di dalam daurah dijelaskan mulai dari dasar. Subhanallah, mulai kami menyadari betapa ilmu ini ilmu yang luar biasa. Luar biasa ilmu ini. Kalau ingin kenal Allah, ini pintunya. Kemudian setelah itu alhamdulillah dapat beasiswa ke Arab Saudi, ketemu pakarnya lagi, imam ahli sunnah wal jamaah. Wah, tambah lebih mantap lagi. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya asma'ul husna, berdoalah kepada Allah dengannya. Kemudian juga walahul mathalul a'la, Allah punya sifat yang maha tinggi. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'ah illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang ahsaha pasti masuk surga. Apa itu ahsaha? Kalau di buku-buku terjemahan, ahsaha itu diterjemahkan menghafalnya, menghitungnya, dan semisalnya. Sebenarnya ahsaha itu lebih dari itu. Jadi hadis ini menjelaskan Allah punya 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang ahsaha masuk surga. Ahsaha itu maknanya ada 4 menurut para ulama, yaitu hifdzuha lafdan wa fahmuha ma'nan wal 'amalu bi muqtadaha wa du'a'ullahi biha. Yang pertama menghafalkan lafadznya. Yang kedua memahami maknanya. Yang ketiga mengamalkan segala konsekuensinya. Yang keempat berdoa kepada Allah dengan nama itu. Wah, Masya Allah kalau kita praktekkan. Contohnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Al-Ghafur atau Al-Ghaffar. Kita hafalkan Al-Ghafur, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Kemudian kita fahami maknanya. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Yang mengampuni dosa adalah Allah. Tidak ada yang mengampuni dosa selain Allah. Kita faham betul masalah ini. Kemudian kita praktekkan yang ketiga. Kita selalu minta ampun kepada Allah, karena Allah adalah Al-Ghaffar. Kita berdosa, minta ampun kepada Allah. Kemudian kita berdoa kepada Allah dengan nama itu. Yaitu kalau kita minta ampun, kita memakai nama Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ighfirli. Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampuni hamba. Nah ini bayangkan, kalau nama-nama Allah kita pahami seperti ini, bagaimana pengaruhnya? Wah, luar biasa. Luar biasa pengaruhnya. Contohnya lagi, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Ya, kita hafalkan Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq.
Maknanya adalah Allah yang memberikan rezeki, Maha memberi rezeki. Yang memberi rezeki itu Allah. Rezeki itu dari Allah. Rezeki itu dari Allah. Bukan dari bos kita, bukan dari atasan kita, bukan dari bapak kita, bukan dari ibu kita, bukan dari siapapun. Rezeki dari Allah. Maka kita praktekkan dalam hal rezeki, kita tidak pernah takut dan kita tidak pernah meminta rezeki kepada siapapun selain Allah. Yang memberi rezeki hanya Allah. Minta kepada Allah. Jangan bergantung masalah rezeki kepada selain Allah. Jangan menghinakan diri dalam mencari rezeki. Yang berezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut mengatakan kebenaran tidak mengurangi rezeki. Menipu tidak menambah rezeki. Ya, minta rezeki kepada Allah. Dan rezeki Allah bisa kita dapat kalau kita taat. Kalau kita praktekkan ini, hati kita ini tenang. Tenang, rezeki itu dari Allah, bukan dari bos, bukan dari atasan, bukan dari Allah. Kemudian kita berdoa kepada Allah, minta rezeki memakai nama itu. Ya Razzaq, Ya Razzaq, urzuqni. Wahai Allah yang Maha memberikan rezeki, berilah hamba rezeki. Dan seterusnya. Kalau kita bahas ini panjang, ini ilmu yang penting dipelajari. Dan di dalam kitab fikih Asmaul Husna diterangkan maknanya. Ya, maknanya, cara pengamalannya itu kalau kita hayati, Masya Allah pengaruhnya sangat besar. Dan nama Allah bukan hanya 99, lebih dari itu. 99 itu diantaranya. Diantaranya 99. Karena ada di dalam doa yang lain ya, Rasulullah menyebut nama Allah itu banyak. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Jadi ada nama-nama yang oleh Allah disembunyikan di dalam ilmu gaibnya Allah. Nama Allah itu banyak, enggak terbatas. Dan di dalam hal nama Allah ini kita hanya memakai nama yang ada di dalam Al-Qur'an dan ada di dalam hadis. Ya, contohnya kalau kita sakit, kita pakai namanya Allah Asy-Syafi. Asy-Syafi. Allah adalah yang Maha menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah, bukan dokter, bukan obat. Itu hanya perantara, itu hanya sebab. Dokter sehebat apapun, obat semahal apapun, kalau Allah belum menurunkan kesembuhan, enggak sembuh. Dokternya biasa, obatnya murah, Allah beri kesembuhan, ya sembuh. Sehingga kita bergantung kepada Allah. Berobat ke dokter, monggo. Minum obat, monggo. Minum jamu, silahkan. Tapi hati kita tetap kepada Allah yang Maha menyembuhkan. Sambil kita selalu berdoa, Ya Syafi, Ya Syafi, Ishfini, Allahumma Rabban Nas, Adibil Bas, Washfi Anta Asy-Syafi, La Shifa illa Shifa'u Shifa'an la yughadiru saqaman. Dan banyak yang lainnya. Jadi itu ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Kalau kita kaji ini ilmu yang luar biasa, Masya Allah. Pengaruhnya amat sangat besar. Kemudian tadi disebutkan ilmu yang bermanfaat yang kedua adalah kita mengetahui apa yang dicintai Allah, diridhoi Allah, dan apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Apa saja kira-kira keyakinan yang dicintai, diridhoi Allah, amal, perbuatan, ucapan, untuk apa? Kita kerjakan supaya kita mendapatkan cinta dan ridho Allah. Apa saja yang dibenci Allah, dimurkai Allah, keyakinan, amal, perbuatan, ucapan, apa saja, oh ini, ya tinggalkan supaya tidak mendapatkan murkanya Allah, supaya tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bisa Bapak dan Ibu ya beli buku tadi itu, Fikih Asmaul Husna. Di rumah kita itu perlu ada perpustakaan. Bahkan para ulama mengatakan rumah yang tanpa perpustakaan itu ibarat badan tanpa ruh. Ya, jasad tidak ada ruhnya. Itu rumah yang tidak ada perpustakaannya. Jadi perlu di rumah ada perpustakaan. Nah, buku yang kita masukkan dipilih, jangan semua buku. Jangan semua buku. Karena mohon maaf ya,
hati kita, pikiran kita ini bukan tong sampah. Kalau tong sampah itu semuanya masuk, yang kotor-kotor, jorok-jorok semuanya masuk. Lah ini hati dan pikiran bukan tong sampah ini. Jangan boleh masuk ke sini kecuali yang sudah steril, sudah aman. Karena banyak buku-buku yang tidak aman. Bahkan Majelis Ulama Indonesia ya mengeluarkan buku penjelasan tentang Syiah di Indonesia. Itu perlu dimiliki itu. Masjid Al-Maksum ini perlu minta buku itu ke Majelis Ulama Indonesia. Dibagi gratis bukunya atau sekedar ganti ongkos cetak. Supaya kita tahu ya ajaran Syiah itu seperti apa, penyebarannya di mana. Di antaranya disebutkan di situ penerbit-penerbit yang mereka terkenal sebagai penerbit Syiah. Nah, di antaranya Mizan. Mizan itu bukunya banyak dimiliki oleh kaum muslimin, penerbit Mizan. Bukunya Lux ya. Karena bahaya. Kalau kita salah membaca buku, salah mendengarkan pengajian, itu dampaknya berbahaya. Sudah kadung masuk, keluarnya itu sulit. Sudah kadung masuk, ngeluarkan sulit. Nata hati ini butuh waktu. Merusak hati, nah sedetik bisa rusak. Karena itu para ulama mengatakan al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati ini lemah, sementara syubhat yang datang menyambar seperti petir, yang membuat kita ragu, goncang seperti petir, hancur. Entah saya pernah cerita di sini atau belum tentang satu orang yang dia bingung karena terpengaruh oleh liberal. Belum pernah ya? Ini sekedar kita ambil pelajaran. Ada satu orang, ini kisah nyata. Dia ini orang secara ilmu umum pinter, bahkan dia seorang dosen di perguruan tinggi negeri. Bahkan dia sering nulis di koran. Pinter orang ini. Sering hadir pengajian kita. Namun dia ini pernah salah baca. Namanya orang pintar biasanya kan pengen tahu ya, pengen tahu. Karena keingintahuannya itu dia mempelajari ya kajian-kajiannya orang-orang jil liberal, Islam liberal. Subhanallah, ternyata masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam pikirannya. Akhirnya imannya goncang. Imannya goncang. Sampai dia ini bingung. Dan puncak keraguan-raguannya justru ketika dia berangkat haji. Biasanya orang kalau haji kan bertambah imannya kan. Wah, melihat Ka'bah, kaum muslimin seluruh dunia kumpul. Justru ketika haji itu imannya semakin merosot. Ketika tawaf, ketika melihat orang tawaf, nah, pikirannya muter. Wah, ini ada apa muter-muter di batu ini? Dari Indonesia jauh-jauh, keluar biaya banyak, tenaga, pikiran semuanya. Ini perlunya muter di batu. Demikian pula ketika melempar jumroh, ragu-ragu juga, ada apa ini? Ya, berjubel-jubel seperti ini, kadang nyawa dikorbankan hanya untuk melempari batu. Apa perlunya? Ragu-ragu. Pulang haji bukan imannya bertambah, pulang haji malah imannya merosot. Dan orang yang ragu seperti ini sumpeknya bukan main. Tidak ada kesumpekan dan kebingungan melebihi kesumpekan dan kebingungan orang yang ragu-ragu dalam agamanya. Sumpek. Sampai waktu itu dia ketika menemui saya setelah kajian seperti orang stres, depresi ya, yang sangat. Sampai-sampai dia cerita kena penyakit jantung. Entah sekarang sudah tidak pernah ketemu lama saya, mungkin mati mungkin, wallahu alam. Wallahu alam, saya tidak pernah ketemu lagi. Entah sudah meninggal dunia. Karena kalau lihat kondisi saat itu parah kondisinya sudah seperti orang, waduh, kayak orang gimana gitu. Padahal dia orang pinter, dosen dia. Gara-gara apa? Sebabnya apa?
Sebabnya salah baca, salah belajar, bahaya. Jadi di rumah kita perlu ada perpustakaan, cuman buku-bukunya buku-buku yang aman, penerbit-penerbit sunnah yang aman insyaallah, sesuai Quran dan sunnah, sesuai dengan ajarannya para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di antaranya buku ini Fikih Asmaul Husna yang menulis Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr. Beliau guru besar di Jamiah Islamiyah di Madinah dan juga ngajar di Masjid Nabawi. Ngajar di sana, penerbitnya Darus Sunnah Jakarta, ada terjemahnya. Itu kiat menambah keimanan yang nomor ketiga. Kemudian sekarang yang keempat. Di antara kiat menambah keimanan yang nomor 4 adalah ta'ammulu siratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, belajar sirah Nabi. Karena para ulama mengatakan ada 3 jenis ilmu yang wajib kita pelajari, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Yang ketiga, ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini harus kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa beliau, siapa bapaknya, siapa ibunya, dari suku mana, lahirnya di mana, kapan, bagaimana kehidupannya, kapan dia itu jadi nabi, berapa lama di Mekah, berapa lama di Madinah, apa misi dakwah yang beliau bawa. Ini penting, belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan alhamdulillah para ulama juga telah menulis buku-buku yang juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Belajar sirah Nabi ini enak, karena kita ini semangat kalau membahas orang yang kita cintai. Demikian pula ketika belajar sirah. Waduh, senang sekali. Saya kalau ngajar sirah itu paling senang. Kenapa? Yang kita bahas adalah orang yang paling kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, Masya Allah, belajar sirah Nabi. Di antara buku-buku itu ada buku yang terkenal dan juga memenangkan karya tulis ilmiah sirah Nabi Muhammad dalam internasional, ditulis oleh seorang ulama dari India namanya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang berjudul Ar-Rahiqul Makhtum. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada beberapa penerbit. Di antara penerbit yang terjemahannya bagus adalah penerbit Darul Haq Jakarta. Darul Haq Jakarta, judulnya itu Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau judul bahasa Arabnya Ar-Rahiqul Makhtum, agak tebal. Nah, ini juga perlu buku ini kita masukkan ke dalam perpustakaan kita. Diajarkan di rumah, tiap hari ngaji tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita ajarkan sirah Nabi supaya mereka mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena masing-masing kita akan kumpul dengan idola kita. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang dikumpulkan dengan kekasihnya. Siapa kekasih kita? Ya. Salah dalam memilih idola itu bahaya. Karena kita akan kumpul dengan idola. Kalau orang mengidolakan Messi, ya, pemain bola, fotonya dipajang, fotonya Messi, di mana-mana Messi, cintanya kepada Messi luar biasa, diagung-agungkan. Nanti kumpul dengan Messi, kumpul di mana? Ya, kalau dia kafir nggak tobat jadi neraka. Kagum dengan permainannya dia yang bagus, boleh, namanya kagum, wajar. Ya, tapi kalau sampai mengidolakan jangan. Bagaimanapun juga dia adalah musuhnya Allah. Dia musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak boleh cinta. Silakan kita buka surat Al-Mujadilah ayat terakhir, ayat 22. Allah berfirman,
la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ya. Jadi orang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh cinta kepada orang-orang kafir karena mereka adalah penentang Allah dan penentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang kafir itu adalah bapaknya sendiri, anaknya sendiri, saudaranya sendiri, keluarganya sendiri. Ya, salah dalam memilih idola. Kemudian juga ada lagi buku sirah yang bagus, yang mana kelebihannya itu adalah pelajaran-pelajarannya. Jadi tiap-tiap satu permasalahan sirah ya, satu cerita, pelajarannya apa, fikihnya apa, kandungannya apa. Sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia, judulnya itu Fikih Sirah. Fikih Sirah yang menulis Profesor Dr. Z bin Abdul Karim Az-Z, penerbitnya Darus Sunnah Jakarta. Itu juga perlu dimiliki. Kelebihannya adalah selalu dibawakan di sana itu fikihnya, faedahnya, kandungannya, pelajarannya. Ya, hanya saja waktu kita ini terbatas. Sebenarnya saya ingin bahas tentang sirah Nabi ini lengkap, tapi waktunya butuh waktu yang panjang. Ya, kita bahas saja secara global. Di antara hal-hal yang perlu kita ketahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau dilahirkan di kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, dan beliau berasal dari suku Quraisy. Dan beliau dilahirkan pada tahun Gajah, yang kisahnya diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Fil. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih berada di dalam kandungan. Umur 6 tahun beliau menjadi yatim piatu. Lalu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Cuman 2 tahun saja, umur 8 kakeknya meninggal dunia. Lalu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Beliau hidup di Mekah sampai akhirnya umur 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah, janda yang usianya 40 tahun. Kemudian sampai umur 40 tahun Rasulullah Muhammad SAW mendapat wahyu, mula-mula Iqra, beliau menjadi nabi. Kemudian dapat wahyu lagi Al-Muddathir, beliau menjadi nabi dan rasul. Beliau dakwah, mula-mula sembunyi-sembunyi 3 tahun, lalu dakwah terang-terangan. Dan beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Setelah itu Allah perintahkan untuk hijrah ke Madinah, karena di Mekah tidak ada tempat, beliau tertindas. Dan di Madinah beliau berdakwah selama 10 tahun. Total dakwah beliau adalah 23 tahun. Dan beliau wafat ketika berusia 63 tahun. Inti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah la ilaha illallah, menegakkan kalimat tauhid, ibadah kepada Allah, jangan syirik. Dan ini adalah merupakan dakwah semua nabi. Semua nabi dakwahnya ya ini, la ilaha illallah. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita ini perlu belajar ilmu tauhid. Jangan sampai orang Islam tidak tahu tauhid, karena masih banyak orang Islam yang melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan Islamnya tanpa dia sadar. Banyak orang Islam yang masih melakukan perbuatan kesyirikan. Dan alhamdulillah para ulama sudah nulis kitab-kitab tentang tauhid. Di antara kitab yang paling bagus yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang sudah disyarah oleh para ulama dengan berbagai macam syarah. Di antara syarah yang sistematis, mudah, dan terjemahannya ada, terjemahannya enak dibaca, syarahnya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Nah, ini juga perlu masuk di perpustakaan. Ya, syarah kitab tauhid warnanya itu biru,
penerbitnya Pustaka Haura. Itu bagus, ayat Al-Quran, penjelasannya, makna secara global, korelasi, kandungannya. Ini bagus, Masya Allah. Tauhid. Dan ini ilmu yang wajib kita bawa sampai mati nanti. La ilaha illallah. Itu inti daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah itu sabar bukan main. Beliau mengorbankan segala-galanya demi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari dirimu sendiri. Orangnya kau kenal, kau tahu siapa dia, bukan orang yang misterius. Terasa berat atasnya penderitaanmu. Kalau kita menderita, Rasulullah merasa berat. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatanmu. Rasulullah ingin kita iman supaya selamat. Sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau itu, Rasulullah itu ingin kita masuk surga semuanya. Rasulullah ingin kita masuk surga semuanya. Beliau mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Umatku semuanya masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. Wah, para sahabat heran, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Ya Rasulullah, yang tidak mau itu siapa ya Rasulullah? Masa ada orang enggak mau masuk surga? Beliau mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Orang yang taat kepadaku masuk surga. Yang mendurhakai aku berarti enggan, tidak mau. Nah, tinggal kita milih yang mana kita? Milih yang mau atau tidak mau. Kalau mau, ya taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahas tentang Rasulullah ini indah. Mudah-mudahan nanti aja kapan-kapan kita ada waktu membahas agak terperinci tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga konsekuensi cinta kepada Nabi. Kita semua ngaku cinta, tapi buktinya mana? Di antara bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempelajari sirah Nabi dan mempelajari sunnah Nabi. Belajar. Saya ingin tahu sejarah hidup beliau. Saya ingin tahu ajarannya beliau. Kemudian meneruskan perjuangan beliau. Kemudian di antara buktinya pula mengajarkan dan menghidupkan sunnahnya Nabi. Kita ajak manusia kembali kepada sunnah. Bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan, bukan kepada diri sendiri, kepada sunnah, kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga membela syariat beliau. Kemudian juga banyak bersolawat kepada Nabi. Wah, solawat ini Masya Allah di dalam Al-Quran ada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wah, solawat ini fadilahnya luar biasa. Dan solawat yang paling baik adalah yang kita baca di dalam solat kita, yang dikenal dengan solawat Ibrahimiyah. Minimal kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minimal kita baca itu, menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita. Rindu ingin berjumpa dengan beliau. Masya Allah, senangnya berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin itu dulu kajian kita pada malam hari ini, karena waktu kita terbatas sekali. Masih ada sedikit sisa waktu untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Kenapa? Tahun gajah. Iya. Kenapa Pak tahun gajah, Pak? Yang saya tanyakan nama-nama bulannya itu apa juga sama dengan tahun Hijriah? Nama-nama apa? Nama-nama bulan. Oh iya. Nama-nama bulan itu yang pertama memberikan nama-nama ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Menurut para ahli sejarah,
Yang pertama memberi nama itu adalah kakek Nabi yang kelima yang bernama Kilab. Itu yang pertama memberi nama-nama itu. Cuman tahunnya kan belum ada. Tahunnya waktu itu Hijriah belum ada. Karena tahun Hijriah itu baru ada pada zaman sahabat Umar. Ya. Sehingga saat itu hitung-hitungannya terpakai kejadian-kejadian. Nabi Muhammad lahirnya pas ada kejadian pasukan bergajah, tahun gajah. Jadi kalau mau membuat perhitungan penanggalan itu pakai kejadian-kejadian. Kapan lahirnya? Oh, pas Gunung Agung meledos. Nah, gitu. Itu jadi karena tidak belum ada penanggalan saat itu. Penanggalan milik umat Islam. Kalau penanggalan Nasrani ada tahun 571 Masehi, kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ada pertanyaan tertulis. Ya, apa yang dimaksud dengan hadis yang berbunyi bahwasanya Nabi pernah tertidur sehingga tidak sempat mengerjakan 2 rakaat sunnah fajar, maka beliau mengqadha'nya sesudah matahari terbit. Ya. Yang saya tahu itu malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketiduran dari sholat subuh. Itu ada di Sahih Bukhari. Ya, pernah waktu itu setelah perjalanan malam sampai larut malam, sehingga di satu tempat sudah larut malam, dan beliau mengatakan kepada para sahabat, siapa nanti yang bertugas membangunkan kita? Lalu ada sahabat yang mengatakan, saya Rasulullah. Ya sudah tidur. Ternyata nggak ada yang bangun semuanya, karena mungkin capek ya, payah. Ini juga menunjukkan sisi manusiawinya Rasulullah Muhammad SAW. Dan dari kejadian ini pun timbul banyak pelajaran. Yang membangunkan siapa? Fama aiqadhum illa harrus syams. Tiadalah yang membangunkan mereka kecuali panasnya sengatan matahari. Ya, matahari sudah keluar panas baru bangun. Akhirnya Nabi nyuruh para sahabat, kita pindah tempat. Ini tempat yang tidak baik, tempat yang membuat kita tertidur dari sholat subuh. Pindah tempat. Lalu adzan seperti biasa, ya adzan, ya sholat sunnah fajar dulu, ya sholat subuh. Itu dianggap tepat waktu. Karena apa? Ketiduran, nggak sengaja. Jadi boleh. Adapun kalau mengqadha sholat sunnah fajar itu juga boleh, nggak ada khilafiyah. Jadi kita sudah istiqomah mengerjakan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu sholat sunnah rawatib yang paling afdal. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah meninggalkannya safaran wa hadaran, baik mukim ataupun musafir nggak pernah meninggalkan. Yaitu 2 rakaat setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Yang disunnahkan, rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun, yang kedua setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Ya, beliau bersabda, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik dari dunia seisinya. Jadi kalau bapak dan ibu ingin jadi orang terkaya di dunia, jangan meninggalkan salat sunnah fajar. Berarti bapak dan ibu lebih kaya dari Bill Gates yang pemilik Microsoft. Karena apa? Karena sholat sunnah fajar itu afdal. Kalau pas kita ketinggalan, jadi mungkin suatu hari ya bangun agak kesiangan, sudah adzan di masjid, nggak cukup waktunya, kita datang sudah qomat. Nah, maka diqadha selesai subuh tidak apa-apa. Hanya saja kalau kita mau mengqadha selesai sholat subuh, jangan di masjid, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Di rumah saja. Atau diqadha waktu duha juga boleh. Boleh itu ya. Monggo silakan kalau ada yang lainnya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, dalam kaitannya kita mempelajari Asmaul Husna itu, Iya. apakah diperbolehkan kita memakainya dalam zikir, dalam habis sholat subuh gitu, sama Yasin gitu? Soalnya saya pernah sholat di suatu masjid yang diamalkan setiap hari setelah sholat subuh itu Yasin sama Asmaul Husna. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk apa? Para nabi itu diutus untuk supaya menunjuki kita tata cara beribadah kepada Allah. Kan kita disuruh beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hidup untuk beribadah. Dan kita tidak mungkin mengetahui tata cara beribadah dengan akal kita. Ibadah nggak bisa pakai akal. Ibadah itu ada contohnya. Nabi Muhammad diutus, ini loh, beri contoh caranya ibadah seperti ini. Caranya ibadah itu begini. Jadi begitu. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau baca zikir, baca saja zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau seperti Bapak tanyakan itu tidak ada di dalam contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bahas khilafiyah ya, karena kalau khilafiyah itu tidak pernah selesai. Yang kita bahas sekarang ini adalah apakah Nabi Muhammad pernah memberi contoh atau tidak? Oh tidak, ya sudah, saya niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Karena buat apa kita beramal kalau ngarang sendiri tidak ada contohnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Karena kalau ribut adu argumentasi, tidak ketemu sampai kiamat, tidak ketemu. Solusi yang terbaik adalah Nabi pernah mencontohkan atau tidak? Tidak. Ya wis. Nah, sudah selesai. Jadi begitu. Yang Bapak tanyakan itu tidak pernah dicontohkan Nabi. Yang dicontohkan Nabi itu kalau setelah sholat subuh baca adzakarus sobah, ada zikir subuh, zikir pagi sebelum matahari terbit, itu ada di dalam buku Hisnul Muslim lengkap. Ada zikir pagi, zikir sore, zikir macam-macam. Kemudian juga ngaji Al-Quran. Ngaji Al-Quran, Al-Quran itu ada 114 surat ya. Jadi kalau ngaji jangan hanya fokus surat Yasin. Apalagi menurut para ulama yang meneliti, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang fadilah surat Yasin. Yang diteliti oleh para ahli hadis ya, tidak ada yang sahih. Yang sahih malah yang kita baca rutin itu adalah surat ya, surat Al-Mulk terutama. Al-Mulk. Ya, kalau bisa jangan pernah meninggalkan baca surat Al-Mulk, surat Tabarak yang ada di permulaan juz 29. Itu hadisnya banyak. Jangan tinggalkan kalau malam baca surat Al-Mulk. Kalau mau nambah lagi dengan surat As-Sajdah. As-Sajdah. Itu hadisnya sahih. Adapun seperti baca Yasin itu hadisnya tidak sahih. Kalau diteliti dari sisi ilmu hadis Pak ya. Kalau mau bantah-bantahan ya tidak selesai-selesai. Kemudian juga surat Al-Waqi'ah itu hadisnya dhaif. Man qara'a surat Al-Waqi'ah kulla yaumin lam tusibhu faqah. Barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah tiap hari tidak akan ditimpa kemelaratan. Kenyataannya wakai wong bojo Waqi'ah tetap melarat. Ya memang Al-Quran bukan untuk mencari sugi-sugian, butuh pesugihan Quran ini. Al-Quran itu dibaca untuk dipelajari, difahami isinya, diamalkan. Orang barat tidak pernah baca Al-Waqi'ah tapi sugi-sugi. Jadi hadisnya itu tidak sahih. Nah kita berusaha untuk mengamalkan yang saya dulu baca macam-macam Pak.
Tapi setelah tahu tidak ada contohnya ya kita siap untuk berubah. Biyen gak ngerti, saiki ngerti, alhamdulillah. Wis oleh ilmu nih, alhamdulillah. Gitu, bersyukur, bukan menolak. Wah, ini aliran sesat. Nah, kalau gitu ya kita namanya jumut ya sampai mati wis ngono tok wis. Sampai mulai zaman Jepang gak ada perubahan. Mulai zaman Jepang wis ngono iku. Gak ada perubahan sama sekali. Jadi kita siap berubah menuju yang lebih baik. Mungkin ilmu dulu belum sampai, sekarang sudah sampai, dan kita harus siap berubah. Allah memberi telinga, memberi mata, memberi hati untuk dibuka, terbuka ya, siap menerima. Demikian, wallahu alam. Monggo silakan kalau ada yang lainnya. Monggo. Silakan yang belakang dulu. Setelah fardu membaca, iya. Iya. Setelah sholat fardu yang sunnah itu membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali ikram, dan seterusnya. Bukan alhamdulillah. Nanti baru baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan juga ada versi-versi yang lainnya, beberapa hadis. Kemudian biasanya setelah selesai salat fardu zikir-zikir lalu sujud. Ya, ketika ditanya sujud apa? Sujud syukur. Maka tidak ada ajarannya, Pak. Sujud syukur itu ada, tapi prakteknya bukan gitu. Sujud syukur itu inda tajaddudin ni'mah awin difa'in niqamah. Jadi sujud syukur itu ketika mendapat nikmat yang baru, bukan yang rutin, atau selamat dari bencana. Kalau nikmat yang rutin nggak perlu sujud syukur. Kalau kita mau sujud syukur ya 24 jam sujud terus kita, karena dapat nikmat terus kan kita. Jadi dapat nikmat yang baru. Ya seperti apa misalnya ya tiba-tiba ada orang datang kepada kita, kamu mau saya kasih biaya untuk haji. Wah, sujud syukur, alhamdulillah, gitu. Seperti itu. Atau selamat dari bencana. Misalnya nyabrang, mau ketabrak, ternyata selamat, alhamdulillah, sujud syukur. Jadi bukan rutin, Pak ya. Itu enggak ada sunnahnya, Pak. Tidak ada sunnahnya. Ya. Semoga jelas, wallahu alam. Monggo. Terima kasih. Kami hanya mendengar saja Pak hadis ini, makanya kami mohon jelaskan apa betul bahwasanya setelah adzan subuh itu tidak ada sholat sunnah lebih dari 2 rakaat. Iya. Terima kasih, Pak. Betul itu, Pak, itu ada hadisnya. Setelah adzan subuh tidak ada sholat sunnah kecuali 2 rakaat, itu ada hadisnya sahih. Maksudnya itu adalah, ya, misalnya bapak-bapak sudah datang ke masjid sebelum adzan subuh, sudah sholat sunnah tahiyatul masjid, ya, lalu adzan subuh. Nah setelah adzan subuh itu tidak disunnahkan kecuali sholat 2 rakaat saja, dan itu pun sholatnya tidak lama, sholatnya cepat, bacanya pendek-pendek tadi itu. Jadi nggak ada sunnahnya setelah sholat 2 rakaat, dua lagi, nggak ada sunnah, 2 rakaat saja. Kecuali kalau ada 2 rakaat yang lainnya yang ada sebabnya. Misalnya masuk masjid setelah azan ya, baru masuk masjid, sementara waktu qomatnya masih lama, 15 menit misalnya, maka bapak sholat dulu yang pertama tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu sunnah fajar 2 rakaat. Boleh kalau ini. Boleh kalau ini. Atau sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Boleh, ada sebabnya. Yang tidak boleh adalah sholat yang tanpa sebab. Jadi hanya boleh 2 rakaat sholat sunnah fajar saja. Demikian, semoga jelas. Wallahu a'lam. Monggo kalau ada yang lainnya. Kenapa? Digabung boleh. Boleh digabung ya. Jadi sholat
tahiyatul masjid dengan qobliyah itu niatnya 2, sholatnya 2 rakaat itu boleh itu Pak, terutama kalau waktunya itu tidak cukup mepet waktunya, digabung aja niatnya 2. Ya silakan kalau ada yang lainnya monggo. Ya. Salat sunnah itu yang afdal di rumah. Afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah au kama qala. Salat seseorang paling afdal itu di rumahnya, kecuali salat wajib. Jadi di rumah itu kalau bisa lebih afdal. Cuman kadang kalau di rumah itu nanti terburu-buru, ngejar qomat, ya, sehingga kadang kita lebih memilih di masjid boleh. Ya, monggo, silakan. Terima kasih Ustaz. Yang ini saya tanyakan, yang pertama saya pernah ikut jamaah itu sebelum sholat, imamnya itu selalu membaca surat Al-Ikhlas, kemudian ada 3 surat pokoknya sebelum imam melaksanakan sholat tersebut. Beliaunya membaca surat itu. Yang pertama itu di dalam sholat atau sebelum sholat? Sebelum sholat. Jadi ketika mau sholat sebelum takbir itu diawali oleh dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillah sampai dengan 3 surat itu. Iya. Kemudian baru takbir. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga pernah diajari dulu, karena saya belajar istilahnya pengen hafal itu Asmaul Husna, saya menghafalkan. Kemudian saya dilarang, alasannya saya belum ada yang ngajari ataupun dibaiat. Maksudnya saya bingung, ini kenapa saya nggak boleh? Padahal ini kan Asmaul Husna, saya belajar nggak boleh. Ya. Apa yang itu ajaran saya baik. Ya. Kemudian yang ketiga, taat. Nanti saya lupa nanti. 2 dulu, nanti yang ketiga, sebentar. Iya. Yang pertama tentang imam yang ketika mau sholat itu membaca ini itu macam-macam. Ya kita kembali aja ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi kalau mau sholat, apa gitu apa enggak? Kenyataannya juga tidak. Rasulullah kalau mau sholat itu niat dalam hati. Niatnya apa tidak diucapkan. Niat dalam hati, takbir, Allahu Akbar. Jadi sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, nggak ada bacaan-bacaan sebelumnya, nggak ada bacaan-bacaan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai asma tadi itu, mungkin yang antum maksud itu adalah pengamalan-pengamalan asma untuk kesaktian. Iya kan ada gitu kan, asma untuk kesaktian. Bukan gitu maksudnya, itu menyelewengkan itu. Itu membuat main-main ayat-ayat Allah. Ya, asma dibuat mainan. Nanti cincinnya dikasih asma. Ono asmae ku, ono asmae. Asma sopo? Jadi gitu ya. Jadi nanti cincinnya ada asmanya, ini asma, enggak ada gitu-gitu, enggak ada ilmu gitu-gitu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan ilmu-ilmu asma seperti itu. Jadi apalagi pakai baiat segala, dibaiat lagi ya. Jadi tidak ada Pak seperti itu. Yang ada kita pelajari Asmaul Husna itu maknanya apa, kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya monggo yang ketiga apa tadi? Iya. Sebenarnya tidak ada ketentuan baca Asmaul Husna itu. Ketentuan baca dalam arti diwiridkan itu tidak ada. Jadi ketentuan baca diwiridkan itu tidak ada. Kecuali kalau kita baca dengan tujuan untuk mengenal Allah. Jadi kalau baca dibuat wirid atau Allah tidak ada. Apalagi nanti ada baca ya Latif sekian kali, ya Allah ya, tidak ada. Dari mana angka-angka itu? Ini perlu ada wahyu dari Allah bahwa ini dibaca sekian kali. Ya, jadi kita dalam berzikir pun mengikuti cara berzikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau mau dzikir Asmaul Husna bukan hanya disebut-sebut saja, tapi dibuat doa kayak tadi ya. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, urzuqni, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ighfirli, dan seterusnya. Ya, monggo kalau ada yang lainnya. Ya. Oh ya. Jadi kalau mau sujud syukur karena pulang dari haji misalnya, sebenarnya kalau tempat itu bebas ya. Tempat sujud syukur itu bebas. Mau di bandara boleh, mau di masjid boleh, mau di rumah boleh. Hanya kalau di bandara nanti kelihatan gimana ya, kayak nyentrik gitu loh. Sekarang bayangkan sak pesawat turun sujud semuanya. Wah. Jadi kalau mau sujud jangan di bandara, nanti aja di masjid atau di rumah sujud syukur. Alhamdulillah saya bisa berangkat haji, pulang selamat semuanya. Jadi jangan di bandara, menimbulkan perhatian. Ya, silakan. Iya. Iya. Nah sekarang gini aja. Nah ketika antum tadi sholat niatnya apa? Iya. Nah kalau sudah kadung niat 3 ya harus 3, tidak boleh dirubah. Sebenarnya niat itu mudah kok. Setiap orang berbuat pasti punya niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap orang berbuat pasti punya niat. Nggak ada orang berbuat tanpa niat, tidak ada. Semua orang berbuat pasti punya niat. Sehingga misalnya mau puasa, sahur itu adalah merupakan niat. Nah sekarang dia sahur buat apa? Nah, itu kan niat namanya. Jadi kita tidak perlu memberitahu Allah. Kita tidak berbicara khilafiyah ya. Khilafiyah tidak pernah selesai. Kalau kita bicara pendapat-pendapat, ada 1000 pendapat, 1000 otak, 1000 pendapat. Yang kita bahas adalah kita niru Nabi. Nabi pernah mencontohkan atau tidak? Para sahabat pernah apa tidak? Itu aja paling enak solusinya. Apalagi dengan adanya dilafatkan niat usolli, akhirnya ada orang was-was gara-gara gitu. Apalagi yang lebih berat lagi, lidahnya mengucapkan usolli, terus ketika takbir Allah itu sambil niat lagi di dalam hati. Jadi kadang Allahnya itu lama, Allah. Jadi sambil Allah sambil niat di dalam hati. Nawaitu usolli fardhu. Iya, gitu, memang gitu. Jadi Allah tidak jadi. Iya. Sehingga sholat subuh kayak sholat Idul Fitri, takbirnya 7 kali. Kadang-kadang apa? Was-was. Melanggar ajarannya Nabi, kena penyakit was-was. Sampai ada, ini guru kami cerita ya, ketika itu ada di Mekah, ada orang sholat, mungkin orang dari Indonesia barangkali ya. Jadi niatnya panjang, nawaitu usolli fardhu subhi rakatain amamal Ka'bah, terus. Nah ini yang sebelahnya ini kan orang nggak biasa gitu ya. Gitu. Kamu tambah lagi imamnya siapa, tanggal berapa, hari apa, biar lengkap. Ya. Sholli fardhu subhi wal imam Syekh Sudes yaumul Itsnain khamsata asyar Muharram, biar lengkap sekalian sudah. Jadi begitu ya. Sekali lagi kalau kita bicara beda pendapat tidak pernah selesai. Khilafiyah tidak pernah selesai. Ini pendapat gini. Nah gini aja. Nabi mencontohkan apa tidak? Sahabat mencontohkan apa tidak? Tidak. Ya wis. Aku melok Nabi karo
sahabat selamat. Yang ada diucapkan itu haji, dan itu pun bukan nawaitu. Ketika talbiyah, niatnya tetap haji umrah, niat dalam hati. Lalu talbiyahnya diucapkan labbaika umrah, labbaika hajjan. Jadi bukan nawaitul hajja, nawaitul umrah, tidak ada. Jadi begitu. Jadi sekali lagi, setiap orang beramal itu pasti berniat. Hanya saja ibadah itu dianjurkan ketika hendak memulai ibadahnya, niatnya diperbaharui. Tapi tetap di dalam hati, dan nggak usah diucapkan nawaitu usolli dalam hati, enggak. Ditambah gitu-gituan. Ya udah niat sholat zuhur. Ya Allah paham sudah, kita makmum atau imam, Allah ngerti. Insya Allah sederhana kok, sederhana. Cukup ya, waktunya sudah lewat ya. Ini sudah yang terakhir. Monggo silakan. Sudah kadung angkat. Iya. Ada tamu gimana? Jadi kita pas sholat ada tamu mengetok pintu. Ya, terus boleh dibatalkan atau tidak? Kalau kita sholat sunnah boleh dibatalkan. Kalau kita sholat wajib tidak boleh dibatalkan. Ya, demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga jelas. Allah menjadikan kita istiqamah dan menutup umur kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.